Inilah Buletin Dakwah Kafah edisi 405, 14 Safar 1447 Hijriah atau 8 Agustus 2025 Masehi, dengan judul Keadilan Hanya Ada Dalam Sistem Islam. Keadilan adalah pilar utama dalam kehidupan bernegara. Namun di negeri ini, sistem peradilan yang berakal dari sistem sekuler justru menjadi sumber kerusakan dan kegaduhan. Kasus terbaru yang memicu polemik adalah keputusan Presiden yang memberikan abolisi kepada Thomas Lembong. Publik menilai Tom Lembong memang layak dibebaskan dari segala dakwaan karena ia adalah korban kriminalisasi hukum. Namun, pemberian amnesti pada Hasto Kristianto banyak dipertanyakan. Publik menilai langkah ini bukan hanya syarat kepentingan politik, tetapi juga mencederai rasa keadilan dan merusak sistem hukum itu sendiri. Presiden dalam sistem sekuler memang memiliki kewenangan memberikan amnesti, abolisi, bahkan remisi, termasuk kepada para koruptor. Kewenangan absolut ini menempatkan presiden di atas pengadilan. Jelas ini membuka celah intervensi politik dan menciptakan ketidakadilan struktural. Di sisi lain, hukum di negeri ini acap kali tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas. Terhadap rakyat kecil dengan kasus yang ecek-ecek, hukum begitu tegas. Sebaliknya, terhadap kelompok elit, terutama para koruptor, dengan kasus korupsi puluhan bahkan ratusan triliun rupiah, hukum demikian lembek. Kasus korupsi di PT Pertamina bernilai ratusan triliun rupiah misalnya, sampai saat ini tidak jelas juntrungannya. Belum ada satupun yang dijadikan tersangka, bahkan kasusnya seperti diabaikan begitu saja. Belum lagi kasus-kasus korupsi besar lainnya. Akibatnya, rakyat semakin kehilangan kepercayaan terhadap hukum saat ini yang nyata-nyata dipenuhi dengan ketidakadilan. Inilah buah dari sistem hukum sekuler yang bersandar pada akal manusia dan kepentingan elit, bukan pada wahyu ilahi. Sistem peradilan Islam sumber keadilan sejati. Islam memiliki sistem peradilan yang kokoh, adil, dan terbebas dari intervensi politik. Sistem ini dibangun di atas iman dan takwa. Sistem ini bersumber dari wahyu Allah SWT, bukan dari hawa nafsu dan kepentingan manusia. Allah SWT berfirman dalam Quran Surat Al-An'am ayat 57 yang artinya, hak memutuskan hukum itu hanya ada pada Allah. Dia menerangkan kebenaran dan dialah pemberi keputusan terbaik. Karena itulah Allah SWT tegas menyatakan bahwa siapa saja yang tidak memutuskan perkara apapun berdasarkan hukum-hukumnya, pada dasarnya dia telah melakukan kezaliman. Demikian sebagaimana firman-Nya dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 45 yang artinya, siapa saja yang tidak memutuskan perkara menurut wahyu yang telah Allah turunkan, maka mereka itulah para pelaku kezaliman. Karena itulah, menurut Imam Al-Mawardi, di dalam sistem peradilan Islam, orang kafir tidak boleh ditunjuk sebagai hakim untuk mengadili kaum muslim, bahkan untuk mengadili orang kafir sekalipun. Sebabnya, orang kafir pasti memutuskan hukum bukan berdasarkan hukum Allah SWT. Lihat kitab Al-Ahkamus Sultaniyah halaman 110, karangan Imam Al-Mawardi. Hukum Islam tidak tunduk pada tekanan kekuasaan atau opini publik. Tidak ada ruang untuk kompromi dalam hukum Allah SWT. Setiap keputusan pengadilan bersifat final. Bahkan seorang khalifah pun tidak berhak membatalkan keputusan hukum dari seorang qadhi atau hakim. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam Al-Mawardi bahwa jika qadhi telah memutuskan suatu perkara, tidak halal bagi imam atau khalifah membatalkan keputusannya. Lihat kitab Al-Ahkamus Sultaniyah halaman 99. Selain itu, dalam peradilan Islam, sistem pembuktian harus presisi dan objektif. Sebabnya, selain saksi, bukti sangat menentukan. Tidak ada ruang untuk manipulasi alat bukti seperti di pengadilan sekuler. Nabi SAW bersabda, andai manusia diberi hak hanya atas dasar klaim mereka, niscaya akan ada orang yang mengklaim darah dan harta orang lain. Hadis riwayat Ibnu Majah. Karena itu beliau juga bersabda, menghadirkan bukti adalah kewajiban atas pihak yang menuduh, sementara sumpah adalah keharusan bagi pihak yang tertuduh. Hadis riwayat At-Tirmizi. Demikianlah, sistem pembuktian dalam Islam memastikan tidak ada orang yang dizalimi, tidak ada vonis tanpa dasar, dan tidak ada yang kebal hukum. Dalam peradilan Islam, putusan qadhi atau hakim bersifat mengikat dan tidak dapat dibatalkan, kecuali adanya kesalahan prosedural atau bukti baru, atau jika belakangan terbukti putusan hakim tersebut
bertentangan dengan nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah mutawatir, atau hadis-hadis sahih atau ijma' sahabat dan qiyas syar'i. Lihat kitab Al-Fiqh Al-Manhaj ala Mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i karya Dr. Mustafa Al-Khan dan lain-lain. Sebabnya, kata Imam An-Nawawi, sesungguhnya kembali pada kebenaran lebih utama daripada tetap bersekukuh dalam kebatilan. Namun, jika keputusan hakim sudah benar dan sudah sesuai dengan kaidah-kaidah ijtihad syar'i, maka keputusannya tidak bisa dibatalkan oleh siapapun, bahkan oleh khalifah sekalipun. Dalam hal ini, Imam An-Nawawi menegaskan bahwa jika seorang hakim telah memutuskan perkara, maka keputusan tersebut tidak boleh dibatalkan oleh seorang pun kecuali jika tampak adanya cacat dalam keputusan itu. Karena itu, dalam sistem peradilan Islam tidak dikenal sistem banding, kasasi, atau intervensi penguasa melalui abolisi dan amnesti. Ini adalah mekanisme penting untuk menjaga independensi dan kredibilitas pengadilan. Kisah nyata keadilan dalam peradilan Islam. Dalam Al-Kamil fit Thariq karya Ibnu Katsir dikisahkan bahwa Imam Ali radhiyallahu an yang saat itu berkedudukan sebagai khalifah pernah mengadukan seorang kafir zimmi kepada Qadhi Syuraih radhiyallahu an. Beliau mengklaim baju besi milik beliau ada pada orang kafir tersebut. Qadhi Syuraih bertanya kepada Imam Ali radhiyallahu an, "Apa bukti Anda?" Imam Ali radhiyallahu an menjawab, "Baju itu milikku, aku tidak menjualnya dan tidak memberikannya kepada orang lain." Imam Ali radhiyallahu an lalu menghadirkan salah satu putranya untuk memberikan kesaksian di hadapan hakim. Namun Qadhi Syuraih menolak kesaksiannya. Lalu Qadhi Syuraih memutuskan baju itu milik orang kafir tersebut. Imam Ali radhiyallahu an pun menerima keputusan tersebut dengan lapang dada. Imam Ali radhiyallahu an tidak menggunakan kedudukannya sebagai khalifah untuk membatalkan putusan. Ketika orang kafir tersebut menyaksikan sendiri keadilan yang luar biasa, dia akhirnya masuk Islam. Kisah lainnya dalam Thariq Dimashq karya Ibnu As-Sakir disebutkan bahwa sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu an pernah berkata kepada Khalifah Umar radhiyallahu an, "Kami tidak suka Anda mengambil jubah itu sebelum Anda menjelaskan dari mana Anda mendapatkan jubah tersebut." Khalifah Umar radhiyallahu an menjawab, "Aku tahu engkau tidak menyukai ini. Sesungguhnya aku mempunyai seorang budak. Dialah yang memberi aku jubah ini." Demikianlah, Khalifah Umar radhiyallahu an tunduk pada pengawasan rakyat dalam urusan harta negara. Beliau tidak marah saat dikritisi oleh rakyatnya. Ini adalah prinsip keadilan yang tak terbantahkan. Kisah lainnya, dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah disebutkan bahwa Khalifah Umar radhiyallahu an memotong tangan pencuri pada saat ekonomi masyarakat dalam keadaan normal. Tetapi beliau tidak memotong tangan pencuri pada masa paceklik atau krisis ekonomi. Ini menunjukkan adanya pertimbangan kondisi darurat sosial dalam penerapan hudud, bukan sekedar formalitas hukum. Kisah lainnya lagi, dalam Futuh al-Buldan karya Al-Balazuri disebutkan bahwa penduduk Samarkand pernah menulis surat kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Dalam surat itu disebutkan bahwa pasukan Qutaibah tiba-tiba memasuki dan menyerang negeri mereka tanpa peringatan atau seruan untuk masuk Islam lebih dulu. Khalifah Umar bin Abdul Aziz pun segera menulis surat kepada Qadhi agar segera mengadili perkara ini. Qadhi akhirnya mengeluarkan keputusan agar pasukan kaum muslim segera keluar dari Samarkand. Keputusan ini ditaati oleh pasukan Islam. Penduduk Samarkand sangat kagum pada keadilan Islam ini. Karena itu, banyak di antara mereka kemudian masuk Islam. Kisah lainnya, dalam Al-Bidayah wan Nihayah karya Ibnu Katsir disebutkan bahwa Khalifah Harun ar-Rasyid biasa mengangkat para qadhi atau hakim yang adil dan tidak segan-segan mencopot para pejabat yang zalim. Keadilan tidak akan terwujud tanpa Islam. Jelas, keadilan sejati tidak akan pernah lahir dari sistem sekuler yang menjadikan hukum sebagai alat kekuasaan. Selama hukum tunduk pada hawa nafsu dan kepentingan manusia dan bukan tunduk pada wahyu Allah Subhanahu wa taala, selama itu pula ketidakadilan dan kezaliman akan terus merajalela. Islam hadir membawa sistem peradilan yang adil, tegas dan tidak tebang pilih. Di dalam sistem khilafah Islamiyah, tidak ada seorang pun yang kebal hukum, termasuk khalifah sekalipun. Tidak ada satupun keputusan pengadilan yang bisa dibatalkan, termasuk oleh penguasa, hanya karena tekanan politik. Karena itu, sudah saatnya umat kembali pada sistem Islam secara kafah, tidak lain dengan menerapkan seluruh sistem Islam, termasuk sistem peradilan Islam, dalam institusi pemerintahan Islam, yakni khilafah Islam. Hanya dengan itulah keadilan sejati akan benar-benar hadir di tengah-tengah umat manusia.
Wallahu a'lam bishawab.